Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah bagi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senang sekali berjumpa kembali di channel Daun Ditan dan Geraha Mualaf Jakarta. Semoga para pemirsa semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada malam hari ini saya kedatangan tamu yang cukup heboh waktu itu ya. Assalamualaikum Mas Tri. Waalaikumsalam bro. Iki Tritunggal apa Trinitas Mas? Wah, itu ya. Masya Allah, sekarang tampang udah kayak Ustadz ya. Alhamdulillah. Gimana Aduh. kabarnya Mas? Alhamdulillah kabar sehat dan Alhamdulillah, semuanya. seger kayaknya nih. Seger banget. Habis deal jual mobil nih, kayak seger nih. Gimana Aduh. Mas ceritanya setelah beberapa lama menjadi orang Muslim, terus dengan keluarga gimana, terus ada misi apa aja gitu, sekarang gimana Mas? Boleh cerita Mas? Ya Kita kalau ngobrol-ngobrol selama aja nih. jadi orang muslim sih terutama awalnya ngalamin banyak pergumulan lah ya. Pergulatan gitu ya? Pergulatan. Masih bahasa misionaris sih kayaknya. Jadi pergulatan Bahasanya. batin yang begitu luar biasa yang pada Heeh. akhirnya mulai sesuatu hal yang lebih baik. Sama keluarga udah mulai oke. Nah, Alhamdulillah. tapi terjadi lagi. Ini maksudnya pergulatan batin apa pergulatan Pergulatan batin dan pergulatan dari dan segi komunitas dan lingkungan juga. oke, batinnya kenapa batin? Batinnya bukan udah tenang, udah jadi muslim? Kalau batin sih udah tenang, tapi kan Hmm. kembali lagi kalau sudah bersentuhan dengan keluarga, Heeh. dulunya sudah mulai diterima Hmm. baik gitu kan. Hmm. Tiba-tiba melihat sesuatu yang menurut mereka itu Hmm. memalukan, Heeh. menurut mereka itu diekspos yang begitu luar biasa kan pada akhirnya Oh, oke. jauh namanya orang tua dan keluarga ya pasti Iya, iya, marah. iya. Gitu. Keluarga nggak terima gitu lah ya. Terus gimana? Keluarga nggak terima terus gimana? Tapi kan udah hidup sendiri kan? Ya kan kita gini loh, kita punya keyakinan masing-masing. Nah Mhm. setiap keyakinan punya hak untuk disampaikan. Mhm. Nah, yang penting kita kan tidak istilahnya tidak mengganggu keyakinan orang lain. Mhm. Apa yang menjadi keyakinan kita, ya itulah Mhm. yang kita sampaikan. Mhm. Gitu. Berkenaan itu menyinggung maupun tidak terhadap orang lain, Mhm. ya itu silakan. Gitu loh. Mhm. Oh, tapi kan Mas Tri kan nggak apa istilahnya, nggak menjelek-jelekan keluarga, nggak buka aib keluarga kan? Ya gambarannya begini, kita tidak membuka aib keluarga, tetapi kan keluarga melihat ini anaknya yang dididik bertahun-tahun jadi begini Udah gitu loh. dilahirin, disekolahin, Gitu. dikasih makan, gedenya nggak ikut agama keluarga. Ada yang Iya. bilang begitu ya? Banyak yang bilang begitu ya? Ya gambaran orang udah dipondokin bertahun-tahun, Hmm. jadi ustadz udah terkenal, tiba-tiba dia harus Murtad gitu. murtad. Siapa sih yang Oh, nggak ini gitu ya, kan? ya, ya itu wajar lah ya, Wajar, manusiawi masih lah. wajar. Tapi kan kita harus ingat, kan hak seseorang untuk memeluk dan menjalankan agama dan keyakinan masing-masing kan Ya, dijaga oleh Undang-Undang Dasar 1945 lagi. Ya, Undang-Undang Dasar loh ini loh. tapi kan mereka nggak pernah belajar undang-undang. Nah, itu yang kita harus kasih tahu. Tapi kan sebenarnya kan gini, dalam satu keluarga kalau nggak salah kan, Mas ini kan dari Jawa nih. Jawa. Saya punya beberapa teman yang dalam satu keluarga itu keyakinannya bisa beda-beda loh. Ada. Iya kan? Satu keluarga sebagian Kristen, sebagian Muslim. Tolong ditutup. Ada kan begitu kan? Nggak Ada. apa-apa ya, fine-fine aja ya. Fine, Cu- tetapi kembali lagi Ya, keluarga yang mana dulu kan? ya maksudnya mungkin mungkin masalahnya mungkin makanan lah ya. Ya. Karena kan di Islam kita nggak boleh makan makanan tertentu gitu kan. Kalau mungkin saya dulu sebagai orang jemaat biasa atau Hmm, sebagai keluarga yang biasa, mungkin hmm, oke. hmm, Mereka tidak akan permasalahkan itu. hmm, Tetapi ketika saya mulai istilahnya mengenyam pendidikan dan lain sebagainya udah hmm, dapat titel dan gelar, nah hmm. itu yang menjadi masalah gitu loh. Oke, jadi mungkin keluarga mungkin merasakan bahwa anak yang sudah dididik, Yang dibangga-banggain apalagi gitu kan. apalagi jadi misionaris nih, tiba-tiba murtad dari Kristen, itu menjadi mungkin dianggap sebagai aib gitu ya. Betul, Jadi mereka malu terhadap mungkin teman-temannya. keadaan kita. Ya, ya, ya bisa dimaklumi lah ya. Tapi kan kebalik lagi gitu kan, setiap orang kan punya hak gitu ya. Nah, terus sekarang udah jadi Muslim nih ceritanya udah ceramah di mana aja?
Saya lebih seneng ceramah itu di jalanan, Oh di jalanan. Oh ketemu berarti dengan orang. ustadz jalanan berarti? Nah, ketemu dengan orang, kita berbagi tentang keimanan kita Ngobrol. Heeh. berbagi tentang prinsip-prinsip Islam. Karena Hmm. maaf kata, di luar sana juga masih banyak orang yang nggak paham tentang Islam, gitu. Walaupun orang muslim? Walaupun orang Muslim. Ya, ya, ya. Gitu. Nah, kalau nggak salah nih kan kemarin kan Mas Tri kan sempet pamitan sama saya. Ya, Saya betul. pikir mau kemana gitu. Ceritanya mau ke Sumatera ceritanya. Ke Sumatera ceritanya mau nemuin orang-orang yang dulu dimurtadin. Iya, betul. Bener ya? Betul sekali. Jadi ceritanya punya tanggung jawab moral gitu. Iya, sering ditanya juga akhirnya tergelitik di hati saya. Oke. Nah terus gimana Mas perjalanannya? Nah, perjalanan waktu itu sudah nyampe ke Lampung. Heeh, Lampung itu kan cukup banyak juga waktu di Pesawaran, di heeh, Mesuji kan cukup banyak. heeh, Dulu orang-orang kita di sana juga banyak gitu kan. mhm, Nah, pada akhirnya ketika saya udah nyampe di sana, mhm, dari YouTube waktu sama Kodondi pertama itu booming, heeh. udah Kenapa? semua misionaris langsung Misionaris? iya, Oh maksudnya teman-teman yang dulu teman-teman yang dulu langsung bereaksi gitu loh. Yang nggak ngapain? Ngubungin Mas Tri? ngubungin saya, yang WA, yang bagaimana, kenapa itu dibongkar semua metode dan sebagainya. Kenapa dibongkar semua? Iya, Mbok, nggak usah Oke. diomongin lah gitu loh. Hmm. Mbok Yao, Gitu, menang-menang aja ya. gitu. Lah, lah saya jawab, itu kan yang saya rasakan, itu yang Ya, saya alami, ya itu yang saya sampaikan. Ini ya. berbicara testimoni, Hmm, gitu kan. hmm. Ya udah itu yang saya sampaikan. Tapi kan jangan dibahas juga dari C1 sampai C6. Lah memang itu Oh, yang saya pelajari. oh C1 C6-nya jangan dibahas gitu ya. Iya. Yang ngomong biasa aja gitu ya. Nah, Jangan sampai ketahuan semua gitu ya. iya. Loh mereka, saya bukan misionaris, saya tahu kok. Iya. Sampai kemana aja jadi Mas? Ke Lampung aja? Ke Lampung aja, sampai ke Mut Mesuji. oh Mesuji, muter-muter di Lampung? Karena di Mesuji itu Mhm, ada salah satu gereja juga mhm. yang pendetanya tuh dari murtad, dari Muslim. Oh gereja, salah satu gereja Nah, pendetanya murtad dari Islam. yang Terus? dulu saya itu ngajar di situ kan, Ditemuin tuh sama Mas Tri tuh? ketemu ngobrol. Terus gimana? Nah, "Oh ya kamu gimana dulu kamu yang ngajak saya dari Kristen ke Islam sekarang kamu dari Islam ke Kristen sekarang mau ngajak ya balik lagi?" tetap Gitu? bahwa keyakinan itu, Mmm, ketika orang sudah melihat, kita jelasin mau kayak bagaimanapun mmm, masih berat. Kenapa? Karena mmm, orang ketika udah punya jabatan, mmm, orang udah punya posisi, mmm, cukup sulit untuk meninggalkan itu semua, gitu. mmm, Meskipun dalam hal keyakinan, mmm, dalam hal pengetahuan secara, Bible maupun seperti apapun yang kita mmm, jelaskan kepada mereka itu mmm, masuk akal, mmm, tetapi tetap aja, mmm. gitu. Kenapa saya katakan tetap aja? Yaitu kembali lagi, Saya bisa bayangin tuh orang yang gitu. pendeta itu yang disamperin sama Mas Tri, perasaannya gimana saya bisa bayangin tuh. Ya gimana lagi, kan mereka melihat kok bisa begitu, gitu loh. Saya bilang, Heeh. itu kesedihan bagi mereka sih, Tapi karena Mas Tri cerita ke temen yang jadi pendeta itu sekarang, proses bagaimana Mas Tri akhirnya dari orang yang pernah memurtadkan dia, terus akhirnya menjadi Islam. saya tetap sampaikan apa yang menjadi pengalaman saya atau pengetahuan saya tentang, yang membuat saya menjadi mualaf, Mhm, saya sampaikan tentang mmm, bagaimana sih la ilaha illallah, mmm, tentang bagaimana sih ketuhanan itu, mmm. gitu. Saya sampaikan kepada dia. Dijawab gini nggak, "Lah dulu kamu bilangnya apa?" Gitu. Nggak Nah, digituin? sebenarnya sih ada apa ya, dia cuman Mmm, diam dan diam gitu. Karena mhm, memang, dia kan tahu bagaimana kapasitas saya dulu kan dengan oke. mereka kan gitu. Terus? Mereka lihat bagaimana dulu loyalitas saya dengan mereka, Mmm, totalitas saya dengan mereka gitu kan. mmm, Kalau udah masuk ke pedalaman itu udah mmm, nggak hitung-hitungan lagi gitu kan. mmm, Makanya ketika kita berdakwah, ketika kita berbicara masalah dakwah, mmm, itu udah nggak ada hitungannya lagi mmm. Udah kalau di panggilan lah ya. ya bayangin kita masuk ke dalam itu, Heeh, kalau di Sumatera kan Kodoni tahu sendiri, dari heeh. rumah ke rumah itu kan jauh banget Iya, gitu. iya, iya. Dan kita harus bagaimana masuk ke mereka, Mmm, pendekatan ke mereka gitu kan. mmm, Itu kan nggak begitu mudah gitu. mhm, 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 Antara biaya ongkos yang dikeluarkan itu juga mmm, nggak sedikit gitu loh, mhm, ketika mhm, masuk ke pedalaman itu, mhm. gitu. Iya, iya. Dan Terus jadi akhirnya gimana? Yang sama pendeta itu gimana? akhirnya pendeta itu dia tetap bersikeras bahwa, "Ya saya berdoa buat Om Mmm, supaya
Tuhan jamah ya kayak begitulah. Oh, malah sekarang pendetanya yang mau bikin Mas Iya, Tri ke Kristen gitu ya? iya. Gimana sih ini ceritanya? Karena dia nggak mungkin berdebat masalah Bible sama saya, ya akhirnya dia nyerahnya cuma doa doang. Oke. Ya udah saya berdoa gitu Iya, aja. iya. Berdoa supaya iman saya tidak goyah gitu ya, ketemu Mas Tri gitu ya. Aduh, aduh. Berapa orang yang Mas Tri samperin di sana? Kemarin sekitar hampir 12-an orang. Banyak juga? Banyak. 12 Karena keluarga maksudnya? Apa ya 12 karena orang? di daerah Pringsewu juga Mhm. ada. Hmm. Daerah Pringsewu sana. Udah jadi pendeta juga? Enggak, mereka masih bentuk keluarga. Oke. Terus di daerah apa namanya itu? Kalau di daerah Merapi itu orang Bali. Oke. Orang Bali. Jadi ya kayak begitulah. Heeh. Sesuai dengan konteks. Gimana? 12 orang yang ditemuin gimana? Pada Ya, marah-marah atau gimana? semuanya mengekspresikan sedih. Sedih? Karena kan mereka berpikir bahwa kok bisa gitu loh. Lah ini guru saya loh nih. Sekali Om Tri kok bisa begini gitu. Jadi mereka antara bertanya-tanya dan Mhm. sedih gitu. Nggak percaya. Gitu, nggak percaya gitu. Oh, Karena tapi Mas Tri waktu datang pakai peci gini? iya, karena dulu Oh. begitu getolnya saya gitu kan. Mhm. Melakukan penginjilan ke mereka, Hmm. begitu giginya saya masuk ke pedalaman itu. Hmm. Jadi mereka melihat saya saat ini, mereka bilang kayaknya nggak mungkin gitu. Orang yang dulu segigi itu kok bisa begini gitu. Gitu. Kecuali kalau saya dulu nggak sampai di titik itu. Ya, ya. Tapi kan intinya kan Mas Tri kan sudah menyampaikan ke mereka kebenaran Islam, Iya, ya kan? Walaupun satu ayat nih sudah disampaikan ya. sudah. Ya kalau menurut saya sudah cukup lah ya. Hutangnya Beban moralnya sudah sedikit ya, ringan gitu lah ya. nanti kalau memang sudah terbuka jalan ya Sumatera akan kita garap lagi. Oh gitu. Oh jadi kemarin ini baru apa namanya tahap pertama gitu. Ya kita kan ketika masuk ke sebuah daerah kita lihat penjajakannya bagaimana, seperti apa, dan nanti kita harus bagaimana juga gitu. Karena di Islam kan udah dibatasi dengan agamamu, agamaku, agamaku. Yang membuat kita terkadang syiar itu seolah-olah sudah tidak terlalu penting. Dalam tanda kutip ya, syiar itu. Kenapa? Karena ya udah kita udah punya agama masing-masing gitu. Fokus saja kepada agama masing-masing. Tapi kembali lagi kalau kita ada di bumi ini kan untuk bersiar meskipun cuma satu ayat gitu. Kepada siapa? Masa kita bersiar kepada orang yang sudah Islam? Tapi gini loh Mas, ini mohon maaf ya. Ini nanti nih mungkin nih bisa aja orang yang dengar ceritanya Mas Tri sekarang ini nanti akan ngomong begini. Lah itu udah jadi orang Islam kok nyamperin orang Kristen. Kan nggak boleh mensiarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Ayo loh. Bersiar itu kan berbicara untuk mendeklarasikan, ngomong. Ini loh keyakinan saya. You mau percaya mau tidak itu terserah you. Iya. Gitu. Kembali lagi. Iya, tapi kan ada aturannya. Tidak boleh mensiarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Cuman masalahnya Mas Tri ini kan nyamperin orang-orang yang dulu dimurtadkan gitu. Iya. Istilahnya Mas Tri punya beban moral yang dulu memurtadkan orang, sekarang orang itu disamperin lagi, ya istilahnya kalau bisa diajak balik, kalau enggak ya sudah nggak apa-apa, gitu kan nggak ada paksaan gitu kan. Jadi konteksnya mungkin sedikit beda nih. Gitu. Kalau konteks itu sebenarnya saya agak sedikit bertanda tanya tentang konteks itu ya. Terus bagaimana dulu Indonesia menjadi negara Islam terbesar? Apakah tidak dengan syiar? Ya dengan syiar, tapi kan dulu kan aturannya belum ada. Aturan itu baru ada tahun 79. Nah makanya itu. Ya. Artinya kan tetap kita kembali kepada Quran. Bahwa syiar itu adalah jalan satu-satunya untuk kita menyelamatkan saudara-saudara kita yang lain. Meskipun sudah ada istilahnya batasannya bersiar itu seperti apa. Kan gitu. Kita tahulah batasannya. Cuman kan konteksnya adalah saya itu punya beban moral. Kenapa? Karena saudara-saudara kita di YouTube ini kan mereka selalu bertanya, bagaimana dengan orang yang sudah dimurtadkan? Bagaimana? Nah, itu mengusik batin saya untuk bagaimana saya kembali ke mereka menyampaikan ini kebenaran yang hakiki. Jadi yang penting Mas Tri sudah mendatangi orang yang dulu dimurtadkan, sudah menyampaikan kebenaran Islam bagaimana. Walaupun cuma satu ayat, ya sudah, itu kan yang penting sudah gitu kan. Bukan berarti kita diwajibkan harus bisa mengembalikan mereka ke Islam, ya itu nggak bisa. Kembali lagi kepada free will mereka, kehendak mereka.
betul betul betul. gitu. Karena keyakinan nggak bisa dipaksa. Ya, nah pertanyaannya, apakah cuma daerah Lampung yang dulu dimurtadin? Enggak, Masih banyak lagi? masih banyak. Sampai Aceh? Sampai Aceh, sampai ke Malaysia juga pernah. Nah, enggak yang Sumatera aja nih, Iya, sampai ya. ke Aceh. Yang lokal aja dulu nih. Berarti misinya sampai ke Aceh nanti? Pasti ke depannya sampai ke Aceh. Insya Allah ya. Insya Allah. Ya, pokoknya selama masih ada kontaknya bisa disamperin ya. Kita jalan. Mudah-mudahan dituntun gitu ya. Emang enak gitu kan. Iya, ya itu tadi kan beban batin, beban moral itu kan Ya, beban penting. moral lah ya, beban moral. Tapi ya Gitu. walaupun istilahnya bukan menjadi kewajiban, hanya Iya. beban moral aja yang menghantui mungkin lah ya. Dulu apa memurtadkan orang, membina sampai menjadi pendeta. Hmm. Sekarang disamperin lagi. Balik lagi gitu. Aduh kan rasanya gimana tuh saya tahu tuh pikirannya orang-orang itu saya tahu tuh. Ya makanya ketika saya nongol di YouTube begini kan reaksi teman-teman juga Hmm, banyak bereaksi kan. ada yang mengancam Kalau mengancam ancamannya secara verbal nyata enggak, tetapi fisiknya. lebih cenderung kepada kok bisa gitu loh. Hmm, Jadi mereka itu di satu titik karena selama ini mungkin kan simpang siur ya. hmm, Simpang siur, Sitri itu mualaf apa enggak, Sitri itu hmm. begini apa enggak, itu kan simpang siur. Iya, iya. Kenapa? Oh, Karena saya tidak pernah memperjelas itu kepada mereka, oke. gitu. Ketika saya perjelas kepada mereka, nah baru mereka bereaksi, Iya, iya, iya. gitu. Nah, ada nggak yang menawari Mas Tri untuk balik lagi dengan iming-iming tertentu gitu? Kalau menawari secara kasar kayaknya enggak, Enggak. atau secara blak kayaknya enggak. Hmm. Cuman ada teman-teman yang kayak ditawari usaha, Oh, ditawari ini, tetap mereka lakukan pendekatan itu. oke. Terus kayak kemarin ada bisnis untuk rokok, untuk apa gitu. Oh enggak Hmm, mas, ini sekian persen, kan saya nggak ngerokok. hmm. Yang menjadi pertanyaan saya, kok kamu nggak mikir? Kan rokok itu nggak boleh kalau di kalian. Kenapa kalian jadi suruh saya jual rokok gitu? Kan aneh gitu kan. Iya, Artinya di di Kristen kan nggak boleh ngerokok juga ya? iya, Hah? kalau ngerokok kan Tubuhmu adalah sesuatu bait Allah gitu nah, kan? kalau saya kan, saya tahu sih pendekatannya Hmm, arahnya kemana itu tahu. hmm, Makanya ketika mereka lakukan itu ya saya sambut, ya terima kasih buat tawarannya, udah gitu hmm, aja saya hmm. sambut. Oh, tapi nggak ada yang bilang, "Ayo balik lagi, ntar saya kasih sekian miliar," gitu, nggak Oh ada? enggak, Oh, kalau itu mah mereka karena kenapa, ketika sudah saya sampaikan kepada mereka begitu, hmm. mereka lebih cenderung close untuk Oh. yang teman-teman deh Terus yang masih berteman sama mereka atau gimana? Atau diblokir? diblokir. Oh, diblokir. Jadi yang sudah masuk ke saya akhirnya Hmm. udah centang satu ketika kita balas centang satu gitu. Oh, diblokir. Iya, Kasihan deh lu. terutama terutama yang istilahnya sumber-sumber dana di dalam pergerakan misionaris, Oh, oke. gitu. Berarti udah nggak mau kenal lagi tuh ya? Enggak, makanya kayak Muhammad Kiai siapa itu, kayak Saifuddin Ibrahim, dia bisa terkenal, Hmm, dia bisa aman ke luar negeri kemana-mana itu kan hmm, semuanya ada dananya, hmm. gitu loh. Kalau nggak Ada ada yang mendanai maksudnya? iya jelas Oh, dong. oke. Kalau nggak ada mana mungkin itu terjadi, Hmm. gitu. Iya, 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 Emang iya. siapa kan gitu, Saifuddin Ibrahim di satu titik kan, Iya. kok dia bisa nyantol kemana-mana, ke Amerika kemana-mana Hmm, gitu. hmm, hmm. Sekarang di Amerika baru dia bebas gitu ya Kelar-kelar ngomongnya. kan. Coba di sini gitu ya. Nah karena kan di satu titik di sana dilindungi kan, Ya. gitu, ada Nggak lagi akses. pula Indonesia sama Amerika nggak punya perjanjian ekstradisi masalahnya. Iya, Kalau punya aja, pulang itu pasti itu. Kalau laporan kita masih nyantol ya di Polda. Karena nggak ada perjanjian makanya kan ekstradisi itu. dibilang pendanaan itu cukup kencang. Cuman Hmm, orang kadang-kala menambik, mana hmm, mungkin sih misionaris itu didanai. Nah hmm, pertanyaannya siapa yang ngidupin mereka di lapangan? hmm. Gitu loh. Dana dari mana? Iya, iya, iya. Kan gitu. Ya kalau nggak ada pendana, mereka makan apa gitu ya? Masa makan Dan batu gitu? dan juga perlu kita pahami juga, terkadang orang kita terobsesi untuk jiwa-jiwa padahal orang dari luar tidak juga. Mereka melihat dari segi apa namanya? Pemetaan Hmm, hasil bumi yang kita miliki. Karena ketika hmm, mereka masuk ke lapangan-lapangan kan mereka melakukan riset, hmm, penelitian. hmm, hmm, Mereka melakukan survei. hmm, Kayak dulu waktu saya dengan misionaris dari Korea itu, hmm, anak-anak mahasiswa kan saya ngajar hampir 3 tahun itu, ngajar hmm, mereka bersilih berganti mereka datang dan pergi. hmm, Mereka juga melihat
potensi apa yang ada di Indonesia? Potensi bisnis apa yang bisa dikerjakan di Indonesia sebagai platform mereka masuk ke Indonesia sebagai seorang misionaris. Gitu. Jadi juga menyentuh sektor bisnis juga gitu ya? Ya karena mereka tidak mungkin datang dari Korea cuman hanya sebagai misionaris, nggak mungkin. Jadi mereka harus punya platform untuk stay di Indonesia sebagai seorang pembisnis. Kelihatannya bisnis. Nah nanti di Indonesia mereka bisnis, mereka lakukan misalnya di rumah makan, karyawan mereka nggak akan cari yang Kristen. Mereka justru akan mencari karyawan yang Muslim. Sebagai pendekatan-pendekatan mereka kepada teman-teman Muslim ini. Nah lama-lama kan mereka dengan kebaikan yang mereka lakukan, mereka melihat kok orang ini baik. Ketertarikan itulah yang pada akhirnya membuat mereka yang awalnya mungkin berpikir agak fanatik terhadap keyakinannya, yang pada akhirnya lost. Kenapa? Karena tiap hari melihat kebaikan yang mereka lakukan. Luntur gitu lah, atau luluh gitu lah ya. Luluh gitu ya. Nah, itu yang dilakukan misionaris-misionaris dari Korea. Oh gitu ya. Gitu. Ini baru lagi nih, saya baru dengar lagi nih. Ada modus baru lagi nih berarti nih. Dan mayoritas mereka bisnis rumah makan sama skincare. Oh, skincare. Gitu. Dan mereka selalu memang cari karyawan yang Muslim. Muslim dong. Karena sasarannya kan Muslim. Supaya bisa diinjili gitu kan. Kalau sudah masuk dalam ruang lingkup karyawan, maka pendekatan jauh lebih gampang. Nah nanti kalau misalnya semua karyawan sudah masuk Kristen misalnya, gimana? Dipecat cari lagi Muslim baru atau gimana? Enggak dong. Oh enggak. Dari karyawan yang sudah masuk ini, yang sudah terima Yesus ini, mereka punya target. You punya teman enggak? You punya saudara enggak? You punya keluarga enggak? Traktir makan gitu? Ayo kita main ke keluarga. Jadi itu pendekatan-pendekatan yang dilakukan. Jadi tidak langsung diganti yang baru enggak. Yang maaf bahasa misionarisnya adalah multiplikasi. Ya. Bahasanya. Nah, jadi mereka ada yang mereka masuk ke Indonesia dengan apa? Pertukaran pelajar, mahasiswa. Mereka anak-anak mahasiswa padahal mereka misionaris yang memang sudah dipersiapkan. Jadi walaupun masih muda, walaupun sekelas mahasiswa. Kelas mahasiswa. Jadi saya dulu ngajar 3 tahun kan mahasiswa semua. Jadi ketika mereka dengan konteks pertukaran pelajar, maka di kampus itu mereka nggak akan pernah dicurigai sebagai siapa bagaimana. Iya. Gitu. Tapi mereka punya target dan tujuan supaya bisa diterima. Pinter ya. Berarti sebenarnya itu pertukaran misionaris dengan mahasiswa ya. Tidak ada misionaris yang goblok, itu nggak ada. Udah yakin dah. Iya. Sampai kami dulu pakai pergerakan PRT pun bisa kami garap. PRT juga bisa jadi misionaris ya? Bukan hanya jadi PRT yang di Jakarta ini. Iya. Yang kerja sama orang-orang Kristen bisa kami garap. Ya. Gitu loh. Bahkan PRT yang di Singapura juga digarap tuh ya? Ya itu pasti kalau di sana. Masuk gereja gitu. Iya, lebih bebas. Waktu kita kemarin podcast tentang cerita Mas Tri ke Singapura sampai ada buka gereja, tuh ada PRT yang komen itu, ada TKI, TKW yang komen di video itu. Komennya apa itu? Bener, apa yang diomongin di podcast itu katanya gitu. Saya diajak-ajak ke gereja gitu. Ada yang bilang begitu. Saya nggak mau ikut gitu. Alhamdulillah. Tapi berarti bener, dia juga melihat sendiri di sana. Ya, maaf kata, para TKW bukan semua ya, tetapi di sana kehidupan jauh lebih bebas. Keyakinan untuk mempertahankan iman mereka itu sudah kayaknya lost. Makanya perlu dilakukan covering, perlu dilakukan mentoring, perlu dilakukan benar-benar teman-teman di sana itu diperhatikan keimanan mereka. Gitu. Mereka lebih senang pergi nongkrong di luar daripada nongkrong di masjid seminggu sekali. Diskotik sekarang penuh. Ya memang waktunya mereka libur cuma sehari ya. Gitu kan. Karaoke sekarang penuh. Mereka yang dulu tidak pernah minum-minum sekarang minum-minum. Gitu. Karena nggak ada yang marah-marahin. Nggak ada yang marahin, keluarganya nggak ada yang tahu gitu. Dulu kasusnya cuma lesbian doang, sekarang kasusnya udah kafe, karaoke, diskotik, seks bebas. Wah. Ya istilahnya di negara maju lagi. Ketika mereka udah punya masalah, orang minum, orang mabuk, orang ini kan ujung-ujungnya bermasalah. Nah ketika bermasalah, disitulah masuknya pendekatan-pendekatannya. Gitu loh. Berapa banyak kita yang mau ngurusin kayak begitu. Iya. Gitu. Bantuin orang-orang yang bermasalah dengan itu gitu. Wah, siapa yang mau? Ya. Sedangkan kalau kami harus dulu. Kami dulu yang kami cari orang-orang begitu. Maju duluan tuh ya. Iya. Dia punya masalah apa? Niat banget sih mas dulu mas gitu.
Karena bagi kami dulu 1 jiwa itu sangat berharga. Itu yang kalau mereka tidak diselamatkan dulu ya, mereka masuk neraka. Dalam konteks pemahaman yang kami miliki. Iya. Makanya kami lakukan apapun itu dalam artian untuk menarik mereka dari jurang maut dulu. Sekarang bagaimana dengan kita melihat konteks yang ada saudara-saudara Muslim kita di Taiwan, di Hong Kong. Pondok pesantren setiap tahun mengeluarkan berapa banyak? Iya. Bagaimana? Ada nggak kerinduan punya program pembinaan di sana? Itu yang harusnya ada ya. Harusnya Itu ada. nggak ada ya sekarang ya? Sampai sekarang nggak ada. Kalau Dari kedubes nggak ada? nggak ada. Kalau cuma pengajian doang, jebret. Habis pengajian mereka kemana? Nah, sedangkan kami dulu untuk mementoring itu, setiap malam kami lakukan ibadah. Pakai HP, telekonferensi. Oh, online. Kalau zaman sekarang Zoom. Ya. Kalau dulu kami telekonferensi. Ya. Jadi satu HP ini bisa paralel ke 200. Ya. 200 handphone. Dan itu kami lakukan. Untuk memanage, untuk mementoring, untuk memastikan bahwa orang yang sudah masuk ke kita itu, mereka dipelihara dengan baik. Jangan sampai lepas gitu. Iya, dipelihara dengan baik. Nah, kalau dimasukin terus, perhatian terus dicurahkan, Bible terus diberikan, maka mereka kan jadi kuat. Gitu. Didoktrinisasi berarti. Iya. Ya. Dan itu terus perhatian itu, makanya mereka kalau udah masuk, mereka akan rasa nyaman. Karena perhatian dari sesama mereka juga ditekankan. Pak Ustadz yang nonton ini dengerin nih. Ya, ini maksud kelihatannya mungkin sepele ya, tapi ini benar. Ini istilahnya menjaga supaya yang sudah masuk ke dalam lingkarannya misionaris itu merasa betah kan gitu kan? Iya. Karena merasa apa? Diperhatikan. Nah, saya sering bilang kan, memang sistem kekeluargaan di dalam gereja itu jauh lebih baik daripada di masjid. Jauh. Iya kan? Sekarang Mas Tri mungkin kalau ngeliat masjid-masjid kita gimana? Kan sistem kekeluargaannya jauh kan kalau dibandingkan dengan gereja kan? Gereja itu ada ibadah keluarga, ada ibadah pemuda, ada nanti khusus untuk yang para pengusaha, ada lagi. Khusus para nanti apalagi semuanya ada. Lansia juga ada. Istilahnya pekerja gerejanya itu memang kerjanya nggak setengah-setengah gitu. Untuk memelihara jemaatnya. Karena mereka harus memastikan jemaat yang mereka layani itu benar-benar puas gitu. Covering mereka. Iya, merasa puas gitu di situ. Betah gitu. Kalau ada yang komplain berarti ada yang salah dalam pelayanan. Nah, sekarang apakah DKM masjid kita juga seperti itu gitu, menjaga jemaatnya gitu? Harusnya bisa bisa diambil segi positifnya, bukan menilai, tetapi diambil segi positifnya bahwa menjadi ulama, menjadi DKM itu panggilan hidup. Iya. Yang dimana akan kita pertanggungjawabkan nanti sama Allah, gimana sih jamaah saya? Iya. Apa yang kamu lakukan ketika kamu ketika jadi ada DKM? jamaah sakit, nah itu kita mau nggak datang ke mereka? Besuk ya, besuk istilahnya. Datang ke mereka. Sakit apa? Didoain. Jangan besuk doang dong Mas, bawa buah dong. Nah, kami dulu di SOS. Iya. Saya dulu kan pernah cerita, pergerakan SOS, sahabat orang sakit. Itu kami datang, kami punya uang berapapun itu yang ada di kantong kami. Itu yang kami pakai untuk kami keluar beli. Uang pribadi itu ya? Uang pribadi, bukan uang gereja, uang pribadi. Udah datang ngasih perhatian, duit keluar. Tetapi karena itulah bentuk panggilan hidup kami. Apakah harus dihitung? Enggak ada perhitungan di situ. Nah, itu yang kita harus ambil ya, sisi positifnya ya. Sisi positifnya yang harus diambil. Bener juga ya. Sekarang orang mau manggil ustadz, mau manggil ulama, mikir. Kalau nggak punya duit, yakinlah mikir. Oh, kalau dulu memang manggil pendeta nggak mikir ya? Enggak. Saya dulu kalau SOS yang program yang kami punya dulu SOS, itu malah yang datang. Yang punya duit juga harus ngasih duit ke orang yang nggak punya. Pokoknya kalau istilahnya pekerja gereja tahu ada anggota yang sakit, udah tuh ya, langsung datang semua gitu ya. Kan nanti mereka ada komunitas kecilnya namanya Komsel. Di Komsel itulah yang saling memperhatikan. Ada 4-5 keluarga. Oh dia sakit, ketua Komselnya yang datang. Gitu ngasih perhatian, ngasih apa. Umat Islam kira-kira bisa nggak ya pakai Komsel gitu? Sebenarnya sih kalau diambil segi positifnya harusnya bisa. Terutama untuk generasi muda ya. Kalau yang tua-tua mungkin kita nggak ini. Tapi untuk generasi muda harusnya bisa.
Makanya saya Iya. selalu bilang sama teman-teman, Ustadz Reno yang di Masjid Sunda Kelapa, saya bilang, "Buatlah komunitas Mmm, anak-anak muda." mhm. Ibadah itu atau istilahnya pengajian itu nggak harus di masjid. Iya. You mungkin di lapangan, you mungkin di mana ngobrol Mmm, dan, buat istilahnya menjaring anak mmm, muda supaya mau masuk ke masjid mmm, dengan apa? Dengan komunitas. mmm, Nah, nanti kalau mereka udah cinta kepada masjid, mereka akan cinta juga kepada sesama mereka, mmm, gitu. mhm Orang mhm. makin cinta sama Allah, harus makin cinta sama Iya, sesama. iya iya. Itu udah mutlak, nggak boleh nggak. Iya iya. Saya sih melihat ada yang saya perhatikan, ada satu masjid di daerah Sawangan, Hmm. anak mudanya luar biasa. Mereka rajin, aktif di masjid itu gitu. Acara apa semuanya turun tangan anak muda. Tapi belum semua masjid yang begitu. Harusnya dihidupkan Iya, semua anak-anak. cinta masjid gitu Cinta ya. kepada masjid. Nah, ketika mereka udah cinta kepada masjid, mereka akan perhatikan temennya, tetangganya, Mmm, saudaranya, kok mmm, ada anak muda nongkrong, ayo kita ngumpul-ngumpul yuk, iya, acara apa dibuat. Jadi itu adalah tanggung jawab kita selama di bumi ini, iya, gitu betul. loh. Ketika nanti kita sudah lakukan itu dengan baik, Mmm, ya maka Islam akan kuat, mmm, akan kokoh, dan akan gampang untuk bisa eee, istilahnya dimentor lah, dipetain. mhm Ini mhm. kemana nggak datang? Oh Iya, dia lagi sakit. kan Ayo coba kita datang, iya, silaturahmi ke rumahnya gitu. betul. Jadi ya itu juga sebagai alat monitoring juga ya. Monitoring betul. Iya. Jadi kita Okelah nggak misalnya dia lost. pindah kota, oke. Iya. Tapi kalau nggak pindah kota, "Loh ini kemana sih? Ini kok jarang datang atau ini kemana?" Tau-tau lagi ke gereja kan, nah ketahuan gitu. Sampai pindah kalau di Kristen ya, sampai Nah, pindah kota pun ketahuan ya. ketahuan. Mmm. Misalnya pindah ke kota, "Oh, ya nanti saya telepon teman saya ya." Yang di Di sono, sono tuh ada. begitu juga. Iya, Mmm. gitu. Jadi memang benar-benar, yang dikejar adalah kualitas. Mmm. Kualitas di dalam pelayanan itu sendiri, Iya 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 iya. gitu. Saya dulu awal-awal mula ya, waktu jadi pendeta kayaknya bangga gitu kalau Mmm, ceramah pakai jas di depan orang banyak gitu. mmm, Mulai berjalannya waktu, mmm, saya mulai berpikir tentang strategis, mmm. gitu loh. Mungkin juga kan begini, mungkin ya, karena kan istilahnya Kristen sebagai minoritas, otomatis kan jemaatnya kan lebih sedikit dibanding dengan populasinya Islam. Mungkin karena sedikit, jadi karena khawatir nggak betah atau bagaimana, jadi dijaga sebaik mungkin gitu ya. Makanya jadi ide-ide seperti yang tadi kelompok SOS itu jadi muncul gitu. Kalau itu sih kayaknya enggak ya, itu lebih kepada gini, itu lebih kepada mengaplikasikan apa yang mereka pelajari, Gitu ya? gitu. Makanya Mmm, kalau di dalam Islam sering saya bilang, sering sekali saya ngomong, mmm, hablul minallah, hablul minannas. iya, Makin orang itu kuat hubungannya sama Allah, mhm, makin kuat juga hubungannya sama sesama. Kayak ke di Priok itu ada mmm, satu komunitas namanya Channel Priok itu, mhm, yang di situ juga ada MCI juga. mhm, Ada satu masjid di situ sama teman-teman, mmm, itu mereka kuat ibadah, sosialnya juga kuat, mmm, gitu loh. iya iya iya, Mereka kuat ibadahnya, tetapi sosialnya juga kencang. Ada yang pemakaman untuk orang-orang yang nggak punya itu gratis, free, mmm, itu mereka lakukan untuk jangkauan wilayah Jakarta Utara, tinggal mmm, nelpon aja kalau mmm, memang mhm mhm, ini. Ada itu, ada di situ ada Haji Guntur, ada si Sofian, mmm, teman-teman kita dari mmm, MCI juga, dari Mualaf oke, juga, iya iya iya. gitu. Ya jadi sebenarnya di masjid juga ya, pasti juga sudah banyak lah ya Ya kegiatan-kegiatan, pasti ada. baik yang udah orang tua maupun remaja juga pasti mungkin sudah ada. Cuman ya, kita juga perlu gitu ya, mengikuti sisi positif Mhm, dari gereja gitu, di dalam hal apa? Di dalam hal menjaga umat, di dalam iya, menjaga jemaat ya. Sampai istilahnya ya kayak tadi, sampai yang istilah ada sakit langsung dibesuk, dimonitor, atau bahkan sampai ke Komsel, yaitu unit yang paling kecil ya, mungkin cuman berapa, 4 5 keluarga, iya, tuh. Itu dibentuk hanya untuk menjaga setiap umat yang mungkin, terpencar gitu mhm, mungkin ya. Jadi tetap dijaga persatuannya gitu ya, ukhuwahnya lah gitu ya iya. istilahnya ya. Itu memang penting sekali, kalau enggak ya Mhm, akan jadi makanan empuk gitu iya loh. iya iya. Ya kan sama aja kayak kita tahu lah,
Gerombolan domba kalau satu mencar ya itu yang diincar serigala ya Betul. gitu. Oh. Gitu. Jadi itu celah-celah yang memang perlu ditutup lah. Ya, 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 Gitu. ya. Terus gimana kemarin selama ke Lampung, ada pengalaman menarik nggak di sana? Atau mungkin dapat orang yang diceramahi atau gimana? Siapa tahu dengan sisa-sisa ilmu zaman dulu gitu kan. Kalau ketemu sama teman-teman, kan di sana ada Ustadz Juremi, ada Hmm. teman-teman yang dulu Hmm. mereka kenal saya lah. Kenal saya sebagai seorang pendeta kan. Heeh. Oh, dari Ketika kalangan Islam? ketika mereka ketemu sama saya, Hmm. udah dalam keadaan seperti ini, mereka bilang, "Alhamdulillah," akhirnya mereka Oke. merangkul gitu kan. Karena memang Oh. mereka kenal saya dulu sebelum saya jadi pendeta, mereka udah tahu sama saya, Oh gitu. gitu loh. Karena bapak dulu kan punya usaha di sana, Oke. gitu. Yang pada akhirnya ketika Ustadz Juremi sama Ustadz Sukoyo di sana Hmm. ketemu sama saya, akhirnya Hmm. ya alhamdulillah Pada kamu kaget dong? kamu udah kembali gitu Pada kan. kaget dong? Iya, Ini dulu misionaris ini gitu. karena mereka tahu dulu dia Oh. jadi ustadz, saya jadi pendeta, Oke. gitu loh ceritanya. Iya, iya, iya. Kayaknya ketika sekarang ketemu saya dalam keadaan begini ya alhamdulillah, Alhamdulillah gitu. gitu. Lucu juga ya kadang kalau dipikir ya Bang ya. Iya, Kita tidak pernah tahu ya. Tahu-tahu orang yang dulu kita kenal beda keyakinan, sekarang udah jadi saudara seiman gitu ya. makanya intinya jangan jangan ada Takabur. ya, karena saya dulu orang kalau berpikir nggak mungkin saya masuk Islam, Mhm. sangat-sangat tidak mungkin Hmm. menurut pandangan orang ya, Pada saat karena itu. begitu Ya. gigihnya saya gitu. Ya, ya, Saya ya. keliling Sumatera itu udah nggak kenal lelah lagi istilahnya. Orang Hmm. bilang, hari ini saya di Jambi, besok saya udah bawa mobil harus ke Pekanbaru, besok harus ke Padang. Itu udah nggak kenal lelah. Hmm. Dan apa yang ada di otak saya itu saya tuangkan semua ke sana. Apa yang Hmm. ada, semua apa yang ada lah dituangkan untuk pergerakan itu. Ya, ya, ya. Makanya ketika mereka teman-teman melihat saya sekarang ini begini, ya wajar aja kalau mereka bereaksi. Gitu. Tapi ya tetap aja saya tidak boleh ada kebencian di hati ini. Mau bagaimanapun orang bersikap, nggak boleh ada benci. Karena ketika sudah ada kebencian, kalah gitu. Ya, 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 ya. Gitu. Masya Allah ya. Jadi beban moral memang sulit dibuang kalau tidak dituntaskan gitu ya. Iya, karena itu apa ya? Kelihatannya sih nggak terasa, tapi di batin ini ganggu. Ada Gitu. ya, kepada ya. Ganggu. Ya tetap kita berdoa aja lah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau mau dilaksanakan istilahnya untuk berusaha membuang beban batin itu atau beban moral itu ya nggak ada salahnya. Iya, pasti ketika memang ini rencananya Allah, pasti Allah kasih Iya, jalan. iya, Gitu aja. iya tergantung dari niat kita Nah, kan. Jadi kapan ke Padang? ya, soalnya kan begini kayak. Ada nggak di Padang dulu yang dimutlatkan? Ada. Makanya Kan? kemarin pendeta yang di Padang kan nelpon saya. Oh gitu. Gitu. Gimana? Ngajak suruh Gimana? datang? Ya istilahnya basa-basi lah dia. Pak Tri gimana? Padahal dia udah tahu. Oh gitu. Gitu. Kenapa? Karena saya tahu dia itu salah satu penasehat di yayasan yang dimana yayasan itu kenal baik sama saya. Saya juga kenal baik sama dia. Dia pasti udah tahu lah di YouTube kayak bagaimana. Cuman dia pura-pura nggak tahu aja. Oh, gitu. oke. Iya. Kan harus cerdik seperti ular. Karena kan begini, apa yang kita lakukan, yang saya lakukan ini kan dilakukan secara pribadi ya. Artinya secara pribadi itu panggilan hati saya. Dan saya sama Kodoni pun kan ngomong bahwa saya lebih bagus melakukan secara pribadi. Kenapa? Karena itu urusan batin saya. Dan saya juga tidak istilahnya dalam perjalanan panggilan batin saya itu kan saya tidak minta-minta kepada saudara-saudara muslim untuk support kan gitu. Justru saya minta bantuan Kodoni pun kan saya ngomong apa adanya dalam konteks kan gitu. Seperti itu. Iya. Nah, itu yang harus mungkin teman-teman kita yang lain juga punya rasa yang sama dengan Mas Tri nih. Artinya yang disebut dengan panggilan itu ya. Karena panggilan itu kita mungkin bisa sebut sebagai jihadnya kita gitu kan. Jihad kita ketika kita tahu bahwa kita nih dulu mungkin perbuatan kita yang dulu seperti apa. Sekarang kita mau istilahnya mau menutupi gitu. Atau mau istilahnya apa ya.
Susah istilahnya nih, apa dong? Sampai akhirnya Mas Ri juga akhirnya berangkat ke Lampung dengan biaya sendiri, ya mengeluarkan keringat sendiri gitu kan sampai ke sana hanya untuk meringankan beban moral. Ya alhamdulillah ya itu patut dihargai, tetapi maksud saya jangan kita terus langsung harus dikasih target gitu, Mas. Hmm. Target kita pokoknya hanya sampai menyampaikan aja, Iya. gitu ya. Target kita bukan sampai memualafkan siapa-siapa. Kita nggak mengislamkan siapapun. Itu, poin saya di situ, gitu. Saya juga berbuat begini, bikin channel apa segala macam, memberitahukan segala semacam ini, sama sekali saya juga nggak ada niat untuk memualafkan siapa-siapa. Ya, Kita hanya diperintahkan untuk menyampaikan kan, menyampaikan betul. walaupun hanya satu ayat. Ya, ditunggu Mas, Begitulah. cerita-cerita selanjutnya di Padang, mana? Masih Riau, banyak lah. ya, Ya, Sumatera Utara, Aceh ya. masih banyak yang perlu. Ditunggu ceritanya lah kalau gitu lah. Karena Nanti sekali-sekali saya ikut lah, ya. siap, siap. Loh, siapa tahu kan kita bisa bawain, kan kita bisa bawa 2 koper nih babel-babel Wih, sono nih. cakep itu. Eh, kan kita bisa ngopi bareng pendeta kan di Iya. gereja kan, siapa tahu kan gereja ada kafenya atau coffee shop-nya kan. Buat Kita teman-teman yang punya kapasitas untuk rumah Pekanbaru Jambi, mhm, ada suku namanya suku Date. mhm, Itu di daerah Belilas naik ke atas itu mhm. ada sekitar 500-an orang di sana, 500-an Wih, jiwa. hmm, Alangkah baiknya kalau saudara-saudara Muslim di sana hmm, bisa bersiar ke sana. Karena mereka hmm. istilahnya dalam konteks belum beragama ya, Oh gitu. masih animisme, Suku Date. Date. Kok Talang Mama kalau bahasanya. oh, Talang Mama yang itu ada sebutan anak dalam itu bukan itu? beda lagi. Suku dalam atau suku anak Anak dalam? dalam itu Jambi. Oke, Dan itu pun juga masih banyak yang inilah. Cuman memang kendalanya mereka kan mereka tuh bergelut sama babi, ya, makan babi dan lain sebagainya kan. oke. Cuman memang ya itu tantangan lah buat kita gitu Iya, kan untuk bersiar kepada iya, orang-orang iya, begitu. iya, 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 iya. Kalau memang Allah izinkan ya pasti Allah kasih jalan. Iya. Karena yang membolak-balikkan hati manusia kan Allah. Allah aja, Kita iya. hanya menyampaikan kan Iya, gitu loh. betul. Tugasnya tadi kan Betul, menyampaikan urusan hatinya dia percaya apa enggak itu hmm, urusan dia sama Allah. iya betul, betul, Gitu. betul. Insya Allah Mas, kapan Mas kita ke sana? Nanti Gantian nyetirnya gitu. harus lah gitu. Loh saya pernah loh, Lubuk Linggau, Bengkulu, Padang, Pekanbaru, Jambi, balik lagi Lubuk Linggau. Motor, sendirian. Motoran. Motoran? Ya ada yang enak, ada yang nggak enak lah ya jalannya. Oh tapi itu luar biasa itu. Asik sih Asik Sumatera itu itu. sebenarnya tuh. Apalagi daerah Padang tuh, wih, mantap itu. Kemarin sih udah banyak saudara-saudara kita yang siap untuk dukung sebenarnya. Hmm. Yang dari Pak siapa itu yang kemarin? Pak Syafruddin. Oh Pak Sarudin, ya, 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 Nah, ya. itu banyak teman-teman di Sumatera kan, Hmm. gitu. Hmm. Tapi memang saya belum open, belum sampai di titik-titik yang dimana mereka kasih kan, di Hmm. Palembang di mana banyak, Iya, iya. gitu ya nanti. Nanti insya Allah gini lah, kan yang namanya jaringan itu kan penting ya. Ya siapa tahu nanti saya punya jaringan di mana, nanti bisa menghubungkan Mas Ri dengan teman-teman yang di Sumatera kan, siapa tahu lah ya. Walau alam siapa tahu nanti kita bisa bertambah jaringannya. Iya, itu harus. Pastilah, ya namanya kalau orang udah sama-sama terjun dalam dunia dakwah, pasti ada aja gitu ya. Kita bisa ketemu dengan siapa aja. Siapa tahu nanti kan di sana bisa ketemu dengan ulama-ulama setempat, Memang ya kan? harapannya kemarin mereka udah open banget. Ulama-ulama di situ udah open, mau ngasih akses lah ya. Gitu. Ya artinya gini Mas, targetnya jangan hanya kepada orang-orang yang mungkin dulu pernah dimurtadkan oleh Mas Tri. Targetnya tidak harus itu gitu, tapi juga bisa kepada orang-orang yang memang belum beragama. Kan itu bisa juga kan? Memang di Sumatera tuh kayak di suku anak dalam, itu kan jadi sasaran mereka kan. Terus suku Date itu yang saya bilang Talang Mama, itu jadi sasarannya mereka. Talang Mama ya? Itu daerah mana Riau? Talang Mama itu perbatasan Jambi Pekanbaru. Jambi Daerah Pekanbaru. Belilas. Oh, oke. Sungai Liat. Ya, Sungai Liat. Daerah Sungai Akar. Sungai Akar. Nah, itu kan berat gereja semua tuh. Oh, oke. Dari ujung ke ujung. Ya, ya, ya. Dan dulu saya sering buat kegiatan di situ juga. Gitu. Jadi masih ingat dong gereja-gereja yang dibangun? Ya mas. Samperin lagi dong. Samperin lagi udah pakai peci. Aduh. Ya, Bismillah ya Mas ya. Amen. Siapa tahu istilahnya kita bisa dikasih umur cukup lah buat ke sana. Amen.
Oke, ada lagi Mas mau disampaikan? Udah sih kayaknya itu aja yang Cukup ya? penting, cukup. Ya mudah-mudahan ya kalau cuman tekanan dari teman-teman mantan misionaris masih istilahnya bisa Kalau diatasi lah. tekanan-tekanan begitu kalau bagi saya sih, yang penting saya jaga hati itu aja, Ya, kalau masalah gitu. keluarga ya bagaimana kita menjaga istilahnya Jaga keluarga aja ya dengan memberikan pengertian-pengertian tentang tadi yang hukum supaya kita bukan berarti kalau berbeda keyakinan terus harus putus hubungan gitu, bukan. Yang namanya darah kan nggak ada. iya. Mantan mami, mantan papi kan nggak ada, mantan anak juga nggak ada kan. Kalau Iya, suami istri masih bisa, mantan istri gitu kan, mantan tantangan suami. terbesar sih memang hati sih ya, yang Iya, selalu diobok-obok itu, iya, jaga hati. Makanya ada lagunya, "Jagalah iya, hati." Ya. betul. Sekarang kan yang paling penting setelah kita jadi muslim, bagaimana kita menunjukkan akhlak Islam terhadap Nah keluarga itu, kita, udah itu aja. betul sekali. Kalau kita udah jadi muslim terus belangsak, nah itu yang susah, ya kan? Baik, Oke, kalau gitu terima kasih banyak Mas sharing-nya nih buat malam sama-sama. hari ini. Mudah-mudahan ini juga buat perhatian buat kita ya, buat teman-teman Islam yang mungkin juga bergerak di bidang dakwah, Mas ya. Kemarin saya juga belum lama kedatangan ustadz yang memang dakwahnya khusus di pedalaman-pedalaman, Hmm, di tempat orang-orang yang memang belum kenal agama, ya, di daerah Sulawesi sana. Ya mudah-mudahan sharing dari Mas Tri ini bermanfaat ya buat kita semua dan kita semuanya dikuatkan di dalam ukhuwah Islamiyah, ya Mas amin. ya. Buat para pemirsa yang ingin, membantu perjuangan dakwah kami, dipersilahkan bisa mengirimkan ke BSI dengan nomor rekening 11188998888 atas nama YPM Atawi Jakarta dan bisa mengkonfirmasikan ke nomor handphone 0813 9883 7007. Barakallahu fikum, semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik kalau begitu kita jumpa lagi di konten-konten berikutnya. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. banyak ya Mas Tri ya. Sama-sama. Sehat-sehat terus Mas.